yang mengundang. Nah, itu yang harus kalian perhatikan kalau misalnya nanti menjadi seorang penceramah ya. Contoh, misalnya yang mengundangnya di bawah panitianya ya, di bawah usia SMA, misalnya SMP dan SD. Nah, kira-kira materi apa yang bisa membuat anak-anak di usia tersebut merasa tertarik untuk mendengarkan ceramah? Berarti kalian harus benar-benar apa namanya memilih materi yang menarik supaya si audiens ini merasa tertarik untuk mendengarkan ceramah kita, itu ya. Paham ya sampai sana. Nah, jadi ceramah itu menyampaikan gagasan atau isi hati, gagasannya boleh apa saja, terserah, tergantung yang mengundang kita nanti sebagai penceramah. Itu paham ya? Itu tentang pengertian ceramah ya. Kemudian selanjutnya ada tujuan kalian belajar ceramah. Yang pertama, slide yang kedua, Pak, punten. Tujuannya dulu, Pak. Untuk memberikan di bawah. Untuk memberikan terus, Pak. Ke atas juga nggak apa-apa lagi, Pak. Jadi tujuannya untuk memberikan pengetahuan saja ya. Secara umum nih, tujuan kalian belajar ceramah. Secara umum ya, untuk memberikan pengetahuan saja supaya si audien hanya tahu tentang ilmu yang baru atau pikiran-pikiran yang baru yang ya apa yang disampaikan oleh si penceramah. Itu tujuan utamanya, itu tujuan secara umum. Nah, nanti ada tujuan-tujuan khusus kenapa kalian harus belajar tentang ceramah. Slide selanjutnya, Pak, ada unsur-unsur ceramah. Ya. Sah. Unsur-unsur. Belum, Pak. Ada sebelum,
Kalau paparan isi ini adalah isi dari apa yang ingin disampaikan oleh si penceramah. Misalnya kalian yang berceramahnya. Tergantung tema yang dibawakan. Misalnya tentang ceramah pentingnya ber-KB misalnya, ya itu. Berarti kalau misalnya temanya tentang pentingnya ber-KB, kira-kira audiens yang misalnya ada dalam acara tersebut, kira-kira ruang lingkupnya apa saja? Contoh, misalnya ya, harus sesuai tema. Bidan, dokter, kemudian ada ibu-ibunya, kemudian ada Bapak Lurah misalnya ya. Karena ingin menyampaikan betapa pentingnya KB itu ya. Dokternya dokter apa? Misalnya boleh dokter kandungan. Kan harus sesuai. Jangan sampai materi yang disampaikannya tidak nyambung ya, nah ulang nanti audiens. Nah, sebelum misalnya kalian kalau misalnya diundang nih kalian untuk berceramah, kalian juga harus mendalami dulu tema yang diberikan supaya kalian nanti bisa berbicara dengan baik di hadapan audiens. Karena berbicara yang baik, bisalah berbicara di depan itu kalau misalnya kalian sudah memahami materinya gitu ya. Jadi nembe tiasa nyarios dengan tuh ya. Nah, kemudian jadi paparan ini berisi akan disampaikan untuk paparan isi. Nah, untuk penutup atau yang ketiga ya, ada di bagian akhir ceramah biasanya ada ucapan terima kasih ya. Kemudian ada ucapan permohonan maaf, kemudian ada harapan dan yang terakhir ada salam penutup. Kalau ucapan terima kasih bisa lah ya kalian membuat ucapan atau kata-kata dan kalimat ucapan terima kasih. Misalnya terima kasih Bapak Ibu sudah datang ke acara ini dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kalau permohonan maaf seperti ini, Bapak Ibu hapunten upami aya kata-kata nukirang merenah dinu manah. Nah seperti itu ya. Kemudian harapannya kalau misalnya pidatonya nanti kan ada tuh jenis-jenis pidato itu disesuaikan dengan ceramah yang kalian berikan sesuai dengan tema. Kalau misalnya pentingnya ber-KB berarti harapannya apa? Kira-kira. Nah, misalnya ya, kalau misalnya pentingnya ber-KB, harapannya agar masyarakat bisa begitu ya dalam ber-KB ini supaya nanti bisa memanage misalnya jarak waktu untuk punya adik lagi misalnya seperti itu ya supaya nanti anaknya tidak terbengkalai misalnya seperti itu kalau harapan. Nah, yang terakhir ada salam penutup. Kalau salam penutup itu ya ucapan salam di akhir acara biasanya ucapan assalamualaikum lagi atau wassalam gitu ya seperti itu. Ngertos? Paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya Pak Hafiz ada aspek kebahasaan. Udah tampil belum, Bu? Double, Pak. Nah, ini udah tampil. Nah, ini kalian bisa melihatnya ya di layar, ada aspek kebahasaan dalam teks ceramah. Kalau misalnya waktu di kelas 10, kalian pasti sudah tahu kalau dalam setiap teks itu ada strukturnya, kemudian ada kebahasaannya. Nah, tadi Ibu sudah mengulasnya, apa itu struktur ceramah. Ada 3 ya, udah tidak Ibu sebutkan lagi. Nah, sekarang aspek kebahasaan atau struktur kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, ada teks kalimat simpleks. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal atau kalimat simpleks? Kalimat yang hanya terdiri dari subjek predikat. Kalimat yang hanya terdiri dari subjek predikat
objek. Ya, Bu, bisa nggak ditambahkan dengan keterangan? Boleh. Bu, bisa nggak ditambahkan dengan pelengkap? Boleh. Tetapi unsur utama dari kalimat simpleks atau tunggal itu harus ada subjek dan predikat. Yang lainnya objek, kemudian keterangan waktu, keterangan tempat, dan pelengkap atau lain sebagainya itu hanya sebagai sifatnya mana? Suka. Artinya boleh ada, boleh tidak. Itu ya untuk kalimat tunggal. Ya, jadi kalimat tunggal itu yang paling utama harus memiliki subjek dan predikat. Objek, pelengkap, keterangan, sifatnya mana suka. Artinya boleh ada, boleh tidak. Itu. Paham? Nah, kalau misalnya setiap kalimat bisa dikatakan sebuah kalimat kalau diakhiri dengan tanda baca. Itu ya. Contoh, misalnya nih, contoh kalimat simpleks. Ya. Coba kalian, nggak bisa interaksi ya. Kalimat simpleks, misalnya nih, contohnya ya. Aku makan. Aku makan. Titik. Diakhiri dengan tanda titik. Ya. Kalian boleh menuliskan supaya kalian tidak lagi nanti mencari-cari. Contoh kalimat tunggal. Contoh kalimat majemuk, misalnya seperti itu. Jadi boleh kalian tulis sedikit-sedikit, mana yang dianggap penting boleh dituliskan. Ya. Kalimat simpleks contohnya nih, aku makan. Aku di sana sebagai subjek, ya. Kemudian makan di sana sebagai predikat, diakhiri dengan tanda titik. Subjek, predikat. Nah, itu disebut dengan kalimat simpleks atau tunggal. Ya. Bu, gimana kalau begini contohnya? Aku makan apel. Boleh? Boleh. Berarti ditambah dengan unsur objek. Ada subjek, predikat, dan objek. Diakhiri dengan tanda baca titik. Itu. Ngertos? Udah ditulis? Nah, itu ya. Jadi, ciri utama dari kalimat simpleks atau tunggal itu harus memiliki subjek dan predikat. Yang lainnya mana suka, boleh ada, boleh tidak ada. Begitu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, kemudian dalam kebahasaan teks ceramah ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks biasa juga disebut dengan kalimat majemuk. Ya. Jadi ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu merupakan kalimat yang disusun bukan yang disusun, yang tersusun dari dua kalimat, ya. Kalau tadi kalimat simpleks kan hanya satu kalimat. Nah, kalau kalimat majemuk mah kalimat yang terdiri dari dua kalimat, begitu. Disambungkan dan konjungsi, ya, konjungsi. Disambungkan dengan konjungsi, ya, dan tanda baca koma. Contoh nih, misalnya, ya. Kita jangan dulu bahas kalimat majemuk setara atau bertingkat dulu ya. Membahasnya kita kalimat majemuk tok aja kalimat majemuk. Nanti kan kesannya ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, gitu ya. Nah, contoh dari kalimat majemuk, bukan contoh. Jadi kalimat majemuk tuh kalimat yang terdiri dari dua kalimat yang dihubungkan dengan tanda baca koma atau dihubungkan dengan konjungsi itu. Konjungsi itu apa? Nah, Cing, konjungsi teh. Ada yang tahu? Tidak bisa berinteraksi. Nah, pastilah kalian tahu ya apa itu yang disebut dengan konjungsi. Kalimat yang terdiri dari dua kalimat yaitu konjungsi. Contoh nih, aku membeli baju baru. Aku membeli baju baru, koma. Itu kan satu kalimat tuh, ya, satu kalimat. Aku membeli baju baru, koma. Kemudian lanjutannya ya. Tetapi
ukurannya terlalu kecil saat dicoba. Itu, titik. Coba semuanya tulis dulu, biar tahu. Contoh kalimat menjemuk. Ya, siapkan buku tulisnya dari tadi harus sudah siap. Jadi Ibu ulangi lagi nih, contoh kalimat kompleks atau menjemuk. Aku membeli baju baru, koma. Tetapi ukurannya terlalu kecil saat dicoba. Titik. Nah, yang kalimat pertamanya apa? Yang diakhiri dengan tanda baca koma, ya. Aku membeli baju baru, koma. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, tetapi ukurannya terlalu kecil saat dicoba, titik. Nah, itu kalimat menjemuk. Jadi terdiri dari dua kalimat. Dihubungkan dengan tanda apa tadi? Koma ada. Kemudian ada konjungsinya? Ada. Yang mana? Tetapi. Nah, itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua kalimat dalam kalimat majemuk. Tuh. Atas? Atas, Pak? Oh, mudah-mudahan ngertos. Kemudian, coba kita urai fungsi unsur-unsurnya ya. Fungsi unsur-unsurnya kita urai. Kalian tadi kan sudah menulis tuh kalimatnya. Coba, aku menduduki fungsi apa? Subjek. Ya, aku membeli baju. Baru membeli apa? Predikat. Ya, membeli predikat. Baju baru. Objek. Jadi kalimat yang pertama terdiri dari subjek, predikat, objek ya. Kemudian kan tadi ada tanda koma ya. Kalimat yang keduanya, tetapi kalian kasih tanda tuh di buku konjungsi gitu ya. Konjungsi, kasih tanda di bukunya biar tahu. Kalau dalam kalimat kompleks itu selalu ada konjungsi dan selalu ada tanda baca koma ya. Tetapi ukurannya terlalu kecil saat dicoba. Ukurannya terlalu kecil saat dicoba. Ukurannya apa? Ukurannya apa? Subjek ya. Subjek. Terlalu kecil. Apa terlalu kecil? Predikat. Terlalu kecil apa? Predikat atau subjek? Kalau predikat itu segala sesuatu yang dilakukan oleh badan. Itu predikat ya. Subjek, Bu. Nah, itu ada yang berinteraksi. Apa kira-kira? Kalau tetapi itu tadi konjungsi, ukurannya apa tuh? Subjek, Bu. Ukurannya mah subjek, Bu. Acung lah saya. Nah, gitu atuh, Bu. Aku Rafki misalnya kita. Acung. Siapa? Muflis, Bu. Rifki ngejawab. Ukurannya mah subjek, Bu. Ayo, siapa? Ukurannya? Subjek. Uju. Bu. Ukurannya mah subjek. Naon? Ukurannya terlalu kecil. Apa ukurannya terlalu kecil saat dicoba? So. Kalian kalau ukurannya apa? So, kalian kalau menjawab boleh dibuka aja dulu mute-nya, nanti di ini lagi menjelaskan baru dibuka. Kalau tapi Halo, Bu Silvi. Bu Silvinya kayaknya ada kendala ya? Iya, Pak. Kayaknya itu sinyalnya, Pak. Ya, kayaknya dari tadi suka hilang. Bentar ya, kita tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Baik. Itu kayaknya Yang itu. mau jawab silakan boleh unmute aja. Sebutin Oh. namanya aja biar kelihatan sama Bu Silvi.
Ya yang tadi Pak, yang ukurannya itu. Ya, tadi Rifki udah jawab ya. Mungkin nggak kedengeran karena sinyalnya kurang bagus di Bu Silvinya. Sebentar, tunggu sebentar. Iya baik. Apa-apa Pak. Hah? Udah bisa, Pak? Lanjut. Jadi, apa namanya? Ukurannya terlalu kecil. Subjek apa predikat? Ukurannya subjek Ibu. Terus, lanjut. Yang menjawab terlalu kecil? Terlalu kecil? Apa? Predikat meren Ibu. Subjek. Meren, tenanon. Bagus, bisa menjawab, mau menjawab. Tadi coba. Jadi, kalau yang pertama tadi kan fungsi unsur-unsurnya lengkap ya. Subjek, predikat, objek. Nah, untuk kalimat yang kedua, ukurannya predikat, terlalu kecil, Keterangan. nah, terlalu kecil, keterangan. Saat dicoba adalah pelengkap. Keterangan. Ya, tuh. Nah, beda nggak fungsi unsur-unsur dari kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua? Beda ya? Beda. Nah, kalau kalimat yang pertama kan tadi fungsi unsur-unsurnya subjek, predikat, objek. Kalau untuk kalimat kedua, apa barusan? Predikat dan keterangan. Tuh, beda berarti ya. Nah, kalau beda seperti itu, disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Itu ya, kalimat majemuk bertingkat. Kalau misalnya dalam kalimat majemuk itu kalimat induknya terdiri dari subjek, predikat, objek, atau kalimat pertamanya terdiri dari subjek, predikat, objek, kemudian anak kalimatnya beda, tadi ada predikat dan keterangan berbeda seperti itu, berarti disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Paham? Betul. Nah, Bu, kalau misalnya sama, kalimat pertamanya fungsi unsurnya subjek, predikat, objek, kemudian anak kalimatnya subjek, predikat, objek, itu disebut apa? Itu disebut dengan kalimat majemuk setara. Artinya sama fungsi unsur-unsurnya. Contoh, siapa yang memberikan contoh? Setara. Oh, yang setara. Setara itu induk kalimat dengan anak kalimat itu fungsi unsur-unsurnya sama. Misal, induk pertamanya, induk kalimat yang pertamanya itu subjek, predikat, objek. Anak kalimatnya juga harus sama, subjek, predikat, objek. Siapa yang memberikan contoh? Aku membeli. Rizka. Aku membeli. Ngacung. Cik punya, iya mah nyobian we. Oh. Aku membeli baju baru. Terus teh itunya nu kaduana adikku juga membeli baju. Tadi diheula ku tanda koma henteu. Oh nya atuh Bu. Mohon. Iya atuh. Kan tadi kita kasih contohan. Nya. Aku membeli baju baru koma. Terus teh nu kaduana adikku juga membeli baju baru. Adikku juga membeli baju baru. Itu kalimat majemuk setara ya menurut kamu? Ya, iya Bu. Iya. Ya. Ingat nggak tadi kalau majemuk itu harus ada konjungsi.
Si. Kamu belum ada konjungsinya. Coba ulangi sekali lagi. Aku membeli baju baru, koma. Adikku juga membeli baju baru. Dan adikku juga. Tuh, dan tuh kan Itu kan dan setara ya. itu konjungsi. Kan harus ada Konjungsi. Nah, konjungsi kalau kalimat majemuk itu. Ayo konjungsi nanti nu mana, Bu? Dan eta konjungsi. Kalau yang tadi ada tetapi. Oh, nya tuh. Tuh. Dan Betul, itu bisa ya. Tetapi kurang ada konjungsinya. Itu sudah betul. Sok ulangi lagi. Dipakai apanya konjungsinya? Ya. Aku membeli baju baru, koma. Dan adikku juga membeli baju baru itu. Atau gitu. Nih, kamu tuh menjawab cing pede, bener. Kan belajar sama lagi ya. Aku membeli baju baru, koma. Dan adikku juga membeli baju yang sama. Boleh itu boleh ya. Sama di sana berarti menunjukkan baju baru itu ya. Atau sama mau kalimat seperti yang udah kamu sebut. Aku membeli baju baru, koma, dan adikku juga membeli baju baru. Itu sebetulnya bisa. Paham ya? Paham. Ibu, aku itu mau, Ibu. Dalam kalau yang nggak menjawab di-mute, kalau yang mau menjawab dibuka dulu mute-nya, boleh seperti itu biar tidak ricuh ya, biar tidak kayak lebah mendengung. Sok, jahan pada ngawalan. Aku. Aminah, Aku, Ibu, aku. Aku, Ibu. Iqbal. Nasi gawe. Kakak. Aku, Ibu. Ngaranna saha? Indika. Oke, Indika. Kelas naon? 11 MIPA 1. Sip, sok. Kakak bertanding sepak bola, sementara adik menontonnya di pinggir lapangan. Naon kurang tah? Bobo. Ganti. Ulangi lagi. Kakak bertanding sepak bola, sementara adik menontonnya di pinggir lapangan. Oke. Itu kalimat menjemuk kalimat menjemuk ya? Ya. Sarah. Siapa? Ada yang kurang nggak kira-kira? Kalista, Bu. Ada, Bu. Apa? Kurang koma, Bu. Terus. Kurang Koma aja ya? Ya, udah. Koma aja. Tadi Ya, siapa? Bu. Yang Miftah, Bu. Miftah. Indika. Indika, Cici, Miftah. Pareman heula eta nu gandeng. Si Indika heula, sok Indika. Jadi Indika, yang lain juga simak ya. Sudah betul, itu merupakan kalimat majemuk bertingkat. Hanya kurangnya tadi Indika tidak ada tanda koma. Nah, konjungsinya apa tadi? Coba. Konjungsinya apa? Sementara. Tadi kan udah disebutkan tuh sama Indika. Harap, Bu, yang udah Sementara. Nah, lain koma. Namun, tadi Sementara. ada konjungsinya tuh. Sementara, itu. Ibu. Nah, sip. Betul. Ngerti ya? Betul. Ngerti, Bu. Ngerti ya? Ngerti. Oke, di-mute lagi. Nah, itu untuk kalimat majemuk ya. Itu kalimat majemuk. Jadi gampang kalau setara kedua kalimat fungsinya harus sama. Kalau induk kalimatnya subjek predikat objek, jadi anak kalimatnya juga harus subjek predikat objek. Itu ya, gampang sekali. Kalau misalnya beda anak kalimatnya tidak sama dengan induk kalimat, fungsi unsur-unsurnya, berarti itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Gitu ya. Paham? Ngertos? Ngertos. Ya, mudah-mudahan ngerti. Ngertos. Ya, boleh di-mute Amin. lagi. Ibu. Amin. Awas ke di kelas, tah. Kurang rindu ke kelas ya. Kayak gerang ngambek kan. Insya Allah. Ya, kita lanjut lagi. Di-mute aja dulu. Di-mute aja lagi. Biar yang lain mendengarkan ya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua, kebahasaan dari ceramah itu adalah kalimat deklaratif dan
kalimat imperatif atau persuasif. Ya, persuasif itu ngolok kalau bahasa Sunda itu. Jadi ada bahasa-bahasa membujuk, itu persuasif ya, membujuk. Jadi kalau berceramah itu harus ada kata-kata deklaratif dan imperatif. Artinya harus ada kata-kata persuasif atau membujuk. Selain membujuk juga harus mengajak, gitu ya. Membujuknya harus supaya si audien itu merasa nanti kalau misalnya iya paham, kalau dibujuk nanti misalnya kalau KB itu anaknya bisa terurus dengan baik, misalnya seperti itu ya. Jadi masa depannya bisa istilahnya tidak terlalu bikin hidup ini suram kalau anaknya banyak, tapi rezeki maya udah ada sama Allah. Jadi tong takut sebetulnya. Itu kan misalnya, itu kan contoh. Jadi kata-kata atau kalimat-kalimat persuasif itu kalimat yang berupa bujukan, ya, bujukan supaya audiens merasa nanti untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si penceramah, itu persuasif atau ajakan. Jadi bahasanya juga bahasa-bahasa yang membujuk, ya. Ngolo artinya biar si audiens nanti melakukan apa yang kita berikan atau melakukan apa yang si penceramah paparkan, gitu ya. Atas ya. Itu untuk kalimat persuasif. Kemudian aspek kebahasaannya ada kata sapaan. Tuh, ada orang kedua atau ketiga. Kemudian ada terikat pada adat istiadat setempat. Kalau misalnya kalian ada diundang di lingkungan orang Sunda, boleh menggunakan bahasa-bahasa Sunda misalnya ya. Itu. Kalau misalnya kalian datang ke acara ceramah yang memang lingkungannya diundangnya, misalnya kalian ke Padang, gitu ya. Bisa nggak menggunakan bahasa Sunda? Jangan, karena harus disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Kemudian, biasanya dalam adat istiadat setempat kita harus tahu dulu, berarti kita harus survei dulu. Kita diundang kemana? Cari supaya kalian bisa menguasai audiens, ya, lingkungan audiens. Contoh, bahasa di sana apa nih istilah-istilah yang menarik di sana, misalnya seperti itu. Jadi nanti ceramahnya tidak kaku, gitu ya. Kemudian peribahasa-peribahasa yang ada sangkut pautnya dengan tema itu apa, sesuaikan dengan adat istiadat setempat, biar ceramahnya tunduk, gitulah ya. Nah itu. Kemudian kalau kesantunan, jadi kalau kesantunan, sopan santun itu harus tetap diutamakan ya. Contoh, sikap kesantunan dalam berceramah. Kalian kalau bicara di depan banyak orang, nih mata tuh harus bicara. Artinya, kalau kalian melihat ke arah sebelah sini, mata juga harus terus memandang ke arah sebelah kanan, misalnya terus saja ya, seperti itu. Kemudian, jadi jangan hare-hare. Mata ke mana, nyarios ke mana. Nah, itu adalah bentuk kesompanan dalam ceramah selain bahasanya ya, selain tutur katanya. Tapi dalam gestur juga harus diperhatikan, tatapan matanya juga harus ada kontak dengan audiens. Tong kemana we, da gemper teh. Biasanya kalau gemper itu mata kemana, nyarios kemana. Itu karena gemper, ya. Si Ripki ngaca we Ripki. Terus. Terus ya itu. Jadi dalam kesantunan harus diperhatikan seperti itu. Matanya harus ada kontak dengan audiens. Kemudian kondisi percakapan. Jadi lihat nih, kalau misalnya si audiens itu banyak anak-anak, berarti pembicaraannya pun harus yang memang dimengerti oleh usia anak-anak. Itu ya. Jangan sampai misalnya audiensnya banyak anak-anak, SD misalnya, kalian berbicara dengan materi yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang lagi kuliah. Nah, itu sudah salah. Ya, jadi tetap harus memperhatikan siapa audiens kita. Biar bisa menyesuaikan kondisi percakapan gitu. Ya. Paham?
Ngerti ya? Paham, Nah, Ibu. kalau mengerti, ya lanjut lagi, di-mute lagi itunya, biar terdengar. Mana ya? Ya, Ibu. Pak Hafid, selanjutnya. Mana ya Pak Hafidnya ya? Istirahat dulu Pak Hafid. Mana? Susah. Nanti kalian ada tugasnya ya. Ada tugasnya nanti di akhir pembahasan ini. Gampang tugasnya. Tinggal nanti dilihat aja karena Ibu men-share juga materi yang kalian lihat sekarang untuk memang anak yang tidak bisa ikut Zoom gitu ya. Jadi nanti kalau kalian di sini misalnya nanti ini susah juga materinya dilihat lagi, kalian nanti boleh lihat di BDR selanjutnya. Pak Hafidnya mana ya? Bentar ya. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Tapi kalau yang mau bertanya boleh dibuka video audionya. Kalau enggak tetap di mute. Mr. Gandeng. Itu Bu eta deklaratif Bu. Hah? Deklaratif, ari deklaratif sami sareng persuatif. Benten. Mendeklarasikan. Cik, kira-kira katanya seperti apa? Oh, deklarasi. Cik, Deklarasi naon? di kampanye. Hah? Ulangi. Coba. Apa itu Bu, deklaratif? Bu. Oh, itu belum ya? Kaprok Bu, dipuna Bu. Ibu, deklaratif teh kayak mendeklarasikan, Ibu. Ya, jadi ya mendeklarasikan. Kalau misalnya ada kata-kata deklarasi, kira-kira bahasanya bakal sama dengan kata-kata yang akan diberikan secara persuasif nggak? Beda, Bu. Beda. Kalau persuasif itu karena ngarayu, karena ngajak, karena membujuk, biasanya bahasanya lemah lembut ya. Iya, Bu. Mau cara supaya Cuman karayu. maunya aja, Bu. Ih, Dah. Nah, kalau deklaratif itu mengikrarkan bahwa jadi ada penekanan ya, deklaratif itu ada penekanan harus melakukan sesuatu. Coba ibu-ibu KB gerak. Nah, itu adalah kalimat deklaratif. Contoh kalimat deklaratif tuh. Tolong ibu-ibu untuk RW ini KB ya. Nah, itu kalimat deklaratif, itu kalimat menyuruh gitu ya untuk melakukan sesuatu langsung. Kalau persuasif itu kan hanya mengajak ya dengan lemah lembut, membujuk dengan lemah lembut. Kalau deklaratif enggak, langsung aja harita keneh dicari langsung. Paham ibu-ibu pentingnya KB? Makanya ibu-ibu harus KB. Nah, itu deklaratif. Udah lagi? Pemerintah gitu Bu. Boleh seperti itu. Oke, Ya. Bu, terima kasih. Bu, terima kasih Ibu. Kemudian di mute aja dulu, Ibu mau menjelaskan lagi. Mana ya Pak? Oh ini. Sebentar ya. Cepat. Iya makan paket. Gimana Bu? Tapi selanjutnya. Oh, di next. Oke. Yang ini? Udah tampil belum, Bu? Ini ada fungsi. Udah, oke. Udah. Nah, selanjutnya kalian bisa melihat di layar ya ada fungsi sosial ceramah gitu ya. Ada fungsi sosial ceramah. Nah, lihat di sana kan ada ya susunannya. Jadi kalau misalnya kalian berbicara atau nanti berceramah di depan orang banyak, kalian harus bisa menyusun mana dulu biasanya urutan-urutan yang harus kalian ucapkan. Nah, itu disebut sebagai fungsi sosial. Nah, yang pertama tuh kalian ucapkan kepada bapak sekolah dulu. Kalau misalnya ceramahnya di lingkungan sekolah, baru guru-guru ya. Kemudian ada teman-teman. Baru yang terakhir ada undangan. Itu adalah menunjukkan fungsi sosial ya. Itu. Kemudian ada penggunaan kata ganti.
Nah, mencerminkan kesantunan berbicara, memberikan tingkatan kesopanan, memberikan tingkat kesopanan dan rasa hormat yang berbeda. Itu. Jadi kalian harus dipakai ini nanti kalau kalian berceramah di suatu tempat ya. Lihat dulu siapa yang mengundang. Gitu. Nah, kalau misalnya yang mengundangnya sekolah, ya disebutkan dulu kepala sekolahnya, guru-gurunya, teman kalian, baru undangan yang terakhir. Nah, ini fungsi sosial. Nah, sekarang lihat kalian contoh ceramahnya. Mangga, ada selanjutnya, Pak. Ada contoh ceramah. Mana ya? Nah, ini. Kalian lihat di sini ada contoh ceramah, ya. Ada contoh ceramah. Ada kan? Nah, tugasnya kalian langsung ke tugasnya ya. Sekarang nih tugasnya, kalian tuliskan dulu. Yang lain di mute. Jangan dulu, Pak. Yang lain di mute. Kalau yang sudah menjawab di buku tulis, kieukeun, tempelkeun ya. Tempelkeun entong kalian. Coba tugas pertama, lihat nih. Ada contoh ceramah. Tadi kan kita membahas tentang unsur-unsur ceramah ya. Kemudian ada kebahasaan ceramah. Nah, sekarang kalian tuliskan kalimat pembuka. Satu, kalimat pembuka ya. Kalimat pembuka. Sekarang ya, jawabnya sekarang ya. Kalimat pembuka. Kemudian yang kedua, isi ceramah ini tentang apa? Isi ceramah ini apa nih? Si penceramah menyampaikan apa? Materi apa? Tuh. Ya. Yang ketiga, penutupnya mana? Langsung. Bu Abi atas. Kieukeun, tempelkeun. Dah? Nah, yang terakhir. Yang terakhir nanti kalian kerjakan ya di selanjutnya. Nah, untuk sekarang coba siapa yang menjawab? Pertanyaan pertama tadi. Unsur yang pertama. Ada yang mau menjawab nggak? Belum beres, Ibu, ditulisnya. Biji-biji dirusuh. Nah, lihat ya. Sekian. Aduh. Coba kalau di kelas kayak gini ya, seru ya. Seru, Bu, seru. Nah, Rame, Bu. biasanya di kelas mah sok kayak, Bu, teu ada pulpen. Bu, pulpen lagi Rambut, Bu, tapi tadi uihkeun. minang tah. Bu, koperasi heula pada ka kantin. Bu, izin ke kantin. Ente ke kantin izin ke air. Bleng, resmi. Serius, Bu, itu mau ke air, Bu. Hadir Serius. masih PS4. Hadir di PS4. Bu, boleh ke air, Bu. Itu
Tong cicing. Tahan. Ibu Gaya yang pipis ditahan Fira sejam. Nembe bangun, Bu, harus ke kamar. Alah. Berarti belum mandi. Ih, Anda belum Udah? mandi. Ada yang menjawab? Nomor 1 teh, Bu. Mute, di mute. Yang tidak akan menjawab di mute, di mute. Mau ngejawab aku teh. Ini. Ya. Eta kamera tong dimaratikan, ku ibu dianggap apa? Anu kamera dimatikan dianggap apa pokoknya mah. Kan belum mandi, Bu. Alah, sia. Adanya we. So, pokoknya nu kamera mati apa Pak Hafid ya ditandai Pak Hafid. Nah, Bu, ini, Bu, aduh. Eret banget goreng. Ya, Bu. Pokoknya Pak Hafid ayah kamera yang dimatikan apa ya Pak Hafid ya? Oke. Nah, mati. Tuh oke. Udah ditandai tuh sama Pak Hafid. Yang di offin kamera apa? Lebar tak kuota saja habis tepugu. Siapa yang mau jawab? Ibu absen ya dia gerak. Sok, Bu, absen, Bu. Nanti. Tadi yang pertama apa Anti? Arahkan suri Anti. Jawab. Yang pertama apa tadi? Yang pembuka, Ibu. Mana? Kalimat pembukanya mana? Wassalamualaikum dan alhamdulillah. Oke, ya, bagus. Kemudian siapa nih? Lanet. Nah, isi yang disampaikan. Kalau ngegoler si Lanet mah. Ngegoler. Apa Lanet? Jawab. Sebutin Ibu isi. Pokoknya aja. Apa Lanet? Jawab. Yang lain dimatikan ya, di-mute. Terkecuali orang yang Ibu tanya nih. Intinya, hadirin yang kami muliakan, terus yang ilmu pengetahuan, pemahaman tentang pentingnya ilmu pengetahuan telah diberikan contoh Allah melalui firman pertama yang turun. Bahwasannya Allah mengajari Nabi Muhammad untuk membaca. Terus ke yang selain itu, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan mengenai posisi orang yang menuntut ilmu, Allah akan meninggikan derajat orang berilmu. Yang terakhir, tanpa ilmu pengetahuan. Intinya apa? Intinya apa? Dari keseluruhan inti ceramah itu intinya apa? Apa yang disampaikan? Deklaratifkan kalimatnya. Pentingnya ilmu pengetahuan, Ibu. Ilmu pengetahuan itu menurut Lanet. Coba Safira. Tambahin. Keseluruhan isi yang disampaikan oleh si penceramah apa nih? Tadi kalau menurut Lanet itu ilmu pengetahuan. Menurut Safira apa? Ayo, menurut Safira apa? Kira orang mana, Bu? Ada nanyakin. Jadi intinya dari isi ceramah yang disampaikan penceramah di sini yaitu pentingnya menuntut ilmu. Itu ya isi dari ceramah tersebut. Jadi pentingnya menuntut ilmu. Ya. Ngertos? Ya. Selanjutnya Pak Hafiz untuk tugasnya Pak Hafiz. Udah tampil, Bu? Nah, ini udah tampil. Jadi kalian kerjakan ya di kertas lembar, hanya tinggal dituliskan kembali. Tadi kan sudah ada jawabannya ya barusan. Tinggal kalian menulis ulang kembali saja. Biar nanti pas waktu dimulai kembali sekolah, karena kita off dulu ya sampai tanggal 6, kalian tinggal mengumpulkan tugas yang ini ya. Paham ya? Jadi ada 3 tugasnya, menjelaskan unsur-unsur ceramah yang tadi ya. Sudah ada tuh jawabannya, barusan sudah dibahas sama teman kalian juga.
Kemudian membuat kalimat deklaratif dan imperatif. Yang ketiga, membuat kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Semuanya hanya satu-satu aja ya. Simpleks 1, kompleks 1. Kalau kompleks 2 karena ada setara dan bertingkat ya gitu. Kalau simpleks 1 aja. Kemudian deklaratif 1, imperatif 1 ya. Seperti ya. Ditulis di kertas. 4. Mana ada kecuali apa lagi yang mikirin kamu. Selalu memikirkan kamu. Halo. Oh, Bu Silvinya hilang lagi ya? Iya, Pak. Iya, Oh, hilang lagi, Pak. Ini tugasnya udah ada di depan. Silakan dicatat dulu aja buat nanti dikerjakan sampai kalian mulai masuk lagi setelah tanggal 6 ya. Oh, itu Bu Silvinya udah masuk lagi. Mangga Ibu. Ya. Kalau Ya, Anda tugasnya ditulis di kertas 1 lembar, dikumpulkan setelah nanti tanggal 6 ya. Jadi tugasnya ada 3. Yang misalnya ikut hari ini, jawabannya pasti sudah tahu karena baru saja dibahas. Jawabannya juga sudah ada, tinggal ditulis ulang kembali saja, tidak usah cari-cari lagi ya. Iya, Bu. Paham? Paham. Paham cekap panginten kanggo dinten ayeuna. Siap. Anak-anak tetap jaga kesehatan. Iya, Bu. Semoga Amin. kita segera ketemu di kelas ya, karena Ibu lebih senang Ya, libur. di kelas daripada seperti ini. Ya, kalau di kelas bisa contekan. Oke, dah. Assalamualaikum, jaga kesehatan. Assalamualaikum. Ya, libur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu. Kami pamit. Oke, untuk pelajaran hari ini bahasa Indonesia udah selesai mungkin ya. Mangga, Iya. kita tutup sampai di sini. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bu, mulai. Bye. Pak pulang, Pak. Solo. Pulang ke mana? Itu dari rumah. Oh iya. Oh iya. Ya, saya tutup ya. Mau persiapan buat yang selanjutnya. Baik, Mbak. Baik. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.